Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Ferdian Saputra dengan NPM 257844019. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma ini biasanya digunakan dalam pemrograman komputer untuk memproses data atau melakukan operasi tertentu. Ada 3 cara untuk penulisan algoritma, yaitu yang pertama adalah pseudo code, yaitu menulis algoritma dengan bahasa yang mirip kode pemrograman, tapi lebih mudah dipahami dan tidak bergantung pada sintaks bahasa tertentu. Yang kedua ada flowchart, yaitu menggunakan simbol grafik untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma secara visual. Yang ketiga ada kode program, yaitu menulis algoritma dalam bahasa pemrograman nyata, misalnya Python dan Java, sehingga bisa langsung dijalankan oleh komputer. Hubungan dengan dunia elektro. Dalam dunia elektro, algoritma memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam hal sistem pengendalian pemrosesan sinyal dan perancangan perangkat elektronik. Secara keseluruhan, algoritma adalah dasar untuk menyelesaikan masalah teknis yang muncul di dunia elektro, dari pengendalian perangkat hingga pemrosesan data dan sinyal. Untuk materi yang kedua yaitu visualisasi logika dengan flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur atau langkah-langkah suatu proses atau algoritma secara visual. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan langkah-langkah, keputusan, dan alur proses. Flowchart berfungsi untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses secara visual sehingga memudahkan analisis, perencanaan, dan komunikasi antar pihak terkait. Struktur dasar flowchart. Dalam flowchart ada 3 jenis alur utama yang digunakan untuk menggambarkan logika proses, sekuensial, percabangan, dan perulangan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada sekuensial, yaitu adalah alur langkah-langkah dieksekusi berurutan tanpa percabangan atau pengulangan. Yang kedua adalah percabangan, yaitu alur yang mengandung keputusan seperti ya atau tidak untuk menentukan langkah berikutnya. Yang ketiga yaitu adalah alur yang mengulang langkah tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Berikut adalah simbol-simbol flowchart, yaitu ada flow, on-page reference, off-page reference, terminator, proses, decision, input atau output, manual operation, dokumen, predefined process, display, preparation. Berikut adalah studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama adalah self-test sistem keamanan. Proses dimulai dari mulai, kemudian sistem melakukan inisialisasi semua pin input dan output pada perangkat. Setelah itu, LED indikator power dinyalakan sebagai tanda bahwa sistem sudah aktif. Selanjutnya, sistem akan mengecek koneksi sensor dengan melakukan ping sensor untuk memastikan sensor dapat bekerja dengan baik. Setelah pengecekan selesai, buzzer akan berbunyi selama 0,5 detik sebagai tanda bahwa sistem berhasil melakukan pengecekan. Kemudian pada LCD akan ditampilkan tulisan sistem aktif yang menandakan bahwa sistem sudah siap digunakan. Untuk studi kasus yang kedua adalah sistem penyortiran barang menggunakan robot. Proses dimulai dari mulai, kemudian sistem membaca data dari sensor beban atau load cell untuk mengetahui berat barang. Setelah tahu, sistem melakukan keputusan, yaitu apakah berat barang lebih dari 500 gram. Jika berat barang lebih dari 500 gram, maka servo akan bergerak ke kiri dan barang akan dimasukkan ke keranjang. Namun jika berat barang kurang dari atau sama dengan 500 gram, maka servo akan bergerak ke kanan dan barang yang dimasukkan akan dimasukkan ke keranjang B. Setelah barang dipisahkan, berat barang akan ditampilkan pada monitor. Untuk studi kasus yang ketiga adalah sistem monitoring suhu server. Proses dimulai dari mulai, kemudian sistem membaca sensor suhu seperti LM35 atau DHT11 untuk mengetahui suhu pada server. Kemudian setelah itu sistem akan mengecek apakah suhu lebih dari 35 derajat Celcius. Jika suhu lebih dari 35 derajat Celcius, maka relay akan mengaktifkan kipas pendingin untuk menurunkan suhu server.
Namun jika suhu kurang dari atau sama dengan 35 derajat Celcius, maka kipas pendingin akan dimatikan. Setelah itu, sistem akan kembali membaca sensor suhu secara terus-menerus, sehingga proses monitoring dapat berjalan secara otomatis. Dapat disimpulkan bahwa algoritma dan flowchart sangat penting dalam merancang suatu sistem atau program. Dengan menggunakan algoritma dan flowchart, kita dapat memahami alur proses secara lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.